juga karena ada kerajaan yang besar ya, kerajaan dari bangsa hitam itu yang jahat-jahat. Jadi tuh tumbal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, saya ucapin terima kasih banyak yang suka support saya, yang sering komen di video saya. Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu, dimurahkan segala rezekinya ya. Mungkin sebagian teman juga yang mampir ke video saya mungkin kurang percaya dengan cerita-cerita saya. Nah, kali ini sebagai apresiasi apresiasi saya yang suka mengikuti cerita saya, banyak masukan, suaranya, bagian suaranya kurang jelas, dan yang lainnya udah bagus. Nah, kali ini saya mau menceritakan kisah tentang ada nggak sih hantu yang bikin orang kecelakaan. Nah, jadi tuh, jadi buat teman-teman semua yang baru nonton video saya, ada di playlist, untuk kisah saya dari awal itu seperti apa. Pokoknya simak terus di playlist saya, ada cerita berdasarkan urutan-urutannya dari saya awal bisa lihat ya. Dan bagi yang belum, jangan lupa like dan subscribe video saya. Jadi kisahnya itu, ini banyak sih yang saya alamin nyata ya, kisah nyata. Jadi itu pengalaman pertama saya itu ketika saya kuliah di YAI Salemba ya. Saya hampir mengalami kecelakaan di lampu merah Buaran. Jadi ceritanya saya pulang kuliah itu sore jam 4:30-an dari kampus ya. Saya perjalanan kurang lebih udah setengah jam. Jadi jalur pulang saya itu ke jalur BKT, Banjir Kanal Timur. Jadi tuh di situ lampu merah itu memang terkenal, bukan terkenal lagi ya, saya juga udah beberapa kali lihat serpihan kaca atau bling-bling kayaknya bekas tabrakan ya. Tapi pada saat hari itu saya lagi banyak pikiran, campur aduk lah ya, jadi nggak fokus di jalan. Jadi ceritanya itu saya hampir bengong gitu ya karena lagi banyak pikiran dan banyak masalah. Sampai di lampu merah itu kisaran jam 5 lewat 10-an ya. Saya jalan normal nggak terlalu ngebut, eee, lampu merah 2 lampu merah sebelumnya saya lewat biasa-biasa aja. Nah pas ke lampu merah di depan McD-nya itu, tiba-tiba, memang sih secara wujud itu bentuknya asap hitam, pekat gitu. Tiba-tiba, 500 menjelang lampu merah, asap hitam itu tiba-tiba, eee, menutupi mata saya, dan mengalihkan seperti lampu merahnya itu ijo. Karena dari jarak segitu ya memang saya lihat hijau kan. Jadi saya terus gas aja tanpa ada pikiran itu merah. Nah, ketika giliran saya lewat, itu benar-benar merah, lampu merah dan beruntungnya saya secara jujur itu kisaran 5 senti itu bempernya truk, mini 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 truk ya, itu 5 sampai 10 senti lagi itu saya kalau telat 1 detik aja itu pasti saya ditabrak truk besar itu. Saya ucapkan, tiba-tiba kayak di bagian punggung belakang saya ini kayak ditepak gini, wah, terus saya kaget dan tiba-tiba saya lihat itu truk besar, saya langsung gas motor saya agak lebih kenceng lagi ya, dan saya ucapkan syukur banget, saya bener-bener keringetan dingin, aduh ya Allah, alhamdulillah ya Allah, sambil gemeteran ya, ya karena itu nasib atau nyawa saya udah bisa hilang juga kalau pada detik itu saya kena tabrakan. Dan selesai saya, minum, saya udah diteriakin, "Oh ya, wa weh wa weh weh," waduh, untung banget saya selamat. Eee, Asap hitamnya saya juga bingung ya, dia itu nggak berwujud tapi tiba-tiba membuat mata saya itu, apa namanya, jadi kayak mengalihkan fokus sebetulnya. Ketika saya minum, saya berdoa, saya ucapin alhamdulillah,
saya selamat ya. Nah, tiba-tiba ada yang, kakek-kakek ya di bawah pohon juga ngomong, "Kamu hati-hati, di sini tuh banyak sekali yang bisa dibilang minta tumbal." Tumbal atau pasti ada kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi. Kalau secara mmm, gaib sih memang itu pusat titik yang benar-benar kayak ada kerajaan ya, asalnya itu dari kali BKT. Kalau itu secara gaib ya, kalau memang secara nyata emang keteledoran manusia, tapi saya bilang enggak, karena ada ikut andil dari makhluk tersebut. Terus pengalaman kedua saya itu di rel kereta api. Di rel kereta api itu bener-bener saya ngalamin yang bisa dibilang setan budek atau bisa dibilang ya setan bikin buta ya. Nah, jadi ketika saya itu, eee, 4 tahun yang lalu itu mau pergi ke acara gathering futsal. Jadi saya mau latihan futsal sama teman-teman saya di daerah, Stasiun Bekasi. Jadi, saya kan udah siap-siap tuh siang jam 12 tuh saya harus buru-buru karena harus sampai jam 1 di lapangan ya, biar nggak kesiangan. Jadi, di Stasiun Bekasi itu ya namanya saya lagi normal, saya nggak bisa lihat apa-apa. Eee, Pas saya mau lewat itu kereta itu palang pintu udah bunyi, ketika ya namanya masih bunyi ya masih gerbang masih tinggi, saya lewat aja. Cuman pas udah mau depan motor saya beruntungnya itu pelangnya itu pas banget, nabrak di, apa namanya, batok batok motor saya ya. Truk. Jadi saya langsung kaget gini, waduh nggak hitungan lama kan kereta lewat. Tapi, eee, yang saya alamin itu ketika kereta itu lewat 2 kali ya, yang saya alamin itu pas di nunggu kereta lewat itu, tiba-tiba ada yang gonceng di motor saya, yang bisa dibilang sih muka rata ya, tanpa wajah, bentuknya sih kayak Mbak Kun gitu. Nah, dia gonceng tiba-tiba kuping saya ditutupin seperti ini, ditutupin, dia bilang, "Kamu harus mati, kamu harus mati." Dan posisi saya alhamdulillah itu siaga. Saya bilang, "Hei kamu, hidup matiku bukan kamu yang menentukan, tapi Allah lah yang menentukan. Kalau aku bilang mati, mati." Dan saya pegang tangannya, saya tarik, saya buang. Eee, jadi penyebab kecelakaan di rel kereta api ada juga penyebabnya ya, eee, ada andilnya dari para makhluk gaib juga. Jadi buat teman-teman yang bertanya, buat apa sih mereka mencelakakan manusia? Buat apa sih mereka bikin orang mati gitu? Kalau seandainya mereka mati, eee, roh mereka atau nyawa mereka pun akan ikut menjadi budaknya mereka untuk menjadi pelayan di kerajaan mereka. Kalau secara, eee, sekarang ya mungkin teman-teman itu sukar kalau belum bisa lihat dengan mata kepala sendiri ya, dan itulah yang terjadi, di beberapa titik-titik tempat itu, memang ada yang namanya makhluk gaib yang hitam itu pasti jahat-jahat. Nggak beda kayak di tol Cipularang yang saya alamin ya, saya sama teman saya itu ceritanya mau main ke daerah, eee, Cirebon ya. Jadi saya lewat di tol Cipularang itu terkenal ya katanya memang ada banyak sosok gaib yang bisa membuat kecelakaan juga iya. Jadi ceritanya itu saya naik mobil itu berlima ya sama teman saya, dan saya di tengah. Waktu itu mobilnya Avanza, teman saya depan 2 dan 3.
Jadi pada saat saya lepas dari rest area, habis beli rokok sama perlengkapan makanan ya, saya jalan. Tiba-tiba teman saya menutup atau membalikan spion. Spion itu dibalikan dan dia diem 1000 bahasa. Dan saya kan sadar, teman-teman saya sadar. Saya pergi kebetulan sama orang-orang yang indigo juga ya. Diem aja pada diem. Akhirnya saya yang buka omongan, itu kenapa dibalik? Diem aja. Eee, saya pikir benar, di belakang mobil saya itu ada sosok perempuan yang mukanya hancur, duduk di bagian belakang. Eee, saya nengok, aduh kenapa nggak ngomong? Saya bilang, "Ah, payah lo." Saya seletukin gitu. Akhirnya saya baca doa, ya akhirnya sama teman-teman saya, akhirnya dia pergi ya. Nah, nggak kelamaan saya mau sampai di tol Cipularang itu ada teman saya itu yang depan. Ketika itu saya lagi main HP ya. Jadi itu, teman saya itu bilang, "Minggir minggir 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 minggir, eee, nepi dulu." Akhirnya, lagi keadaan kecepatan kurang lebih 100 kilometer, teman saya langsung pelan-pelan menepi ya, menepi, benar. Jadi itu kayak ada pasukan jin hitam-hitam besar-besar, banyak banget. Itu lewat di apa namanya, eee, jal jalan tolnya ya, nyebrang gitu. Dan teman saya bilang, "Itu lihat, kalau kita tabrak, kemungkinan kita oleng. Oleng dan kita bisa jatuh atau terbalik ya." Dan saya lihat dan saya nggak berani apa-apa dan teman saya juga diem sampai, pasukan itu lewat. Dan yang saya kagetnya itu, eee, lewatnya itu mereka ke arah batu yang besar. Jadi gimana ya, batu itu bukan legenda atau pepesan kosong yang memang nggak bisa dipindah ya. Jadi saya lihat itu mereka masuk ke batu, sebesar-besar itu masuk ke batu pelan-pelan pelan-pelan menyusut sampai masuk ke batu. Jadi saya pikir tuh, apa namanya, cerita orang yang dibilang tuh batu itu nggak bisa dipindahin, ternyata benar juga loh, apa namanya, yang nggak bisa dipindahin ya gimana nggak bisa dipindahin, penghuninya banyak banget dan di situ, eee, syarat dan kuat juga karena ada kerajaan yang besar ya, kerajaan dari bangsa hitam itu yang jahat-jahat. Jadi tuh tumbal jadi para pekerja jalan tol itu ketika menggusur daerah mereka, belum mencapai win-win solution. Jadinya mereka bilang, "Ya akan terus terjadi kecelakaan di sini. Mau pelan, mau kenceng atau apapun pasti akan ada kecelakaan." Jadi saya baru tahu di situ. Jadi yang memberitahu saya itu kebetulan orang netral dia. Jadi ada makhluk penghuni di situ yang kakek-kakek tidak terlalu tinggi, pakaiannya kayak ciri khas Sunda, pakai sarung sama tutup kepala itu caping caping gitu ya. Ya saya berdiskusi, awalnya saya kira manusia normal, saya ngobrol ya, nanya-nanya. Dia menjelaskan, tapi ya saya dulu lupa gitu loh kalau dia itu juga makhluk gaib. Ya ngobrol-ngobrol-ngobrol, saya ucapkan makasih ketika saya balikan saya ngerogoh tas saya tuh ya, saya mau nawarin rokok, saya lihat hilang. Aduh astagfirullahaladzim, saya bilang. Ternyata ya tapi ya manfaatnya itu memberikan informasi yang seenggaknya baiklah. Jadi intinya kalau buat teman-teman lagi lewatin daerah-daerah terlarang, fungsinya klakson itu bukan sembarang hanya iseng atau apapun ya. Klakson itu bisa menandakan, mereka itu seenggaknya bisa lebih cepat atau bisa ngasih jalan, atau bisa dibilang menyapa mereka, misilah, permisi, cara kita permisi. Ada yang buang koin atau apapun,
sebenarnya kita bukan bagaimana ya, karena kita hidup di 2 alam, alam yang berbeda, tapi seenggaknya saling menghargai, itu aja sih. Kalau menurut saya lagi di tempat-tempat angker, saran saya baca-baca doa, konsentrasi, jangan sampai pandangan atau apapun digelapkan oleh makhluk itu. Karena kita ketika berdoa insya Allah, Allah Subhanahu wa taala kita memberikan perlindungan kepada kita, dan untuk agama apapun berdoa itu pasti efektif. Jadi jangan ugal-ugalan juga, jangan gaya-gayaan kalau di daerah, jangan sesumbar, sesekali buat teman-teman itu, jangan pernah sesumbar kalau kalian itu, merasa hebat. Tapi percayalah, di atas awan ada awan. Nah, mungkin ini pembahasan soal cerita hantu atau setan yang bisa dibilang mengganggu atau bisa membuat kecelakaan. Dari opini saya pribadi, Eee, memang ada andil, tapi nggak semua itu andil dari mereka, bisa jadi dari keteledoran teman-teman atau teman-teman lagi mulutnya lagi jahil. Jadi tetap berhati-hati kalau berkendara saran saya, dan saksikan video selanjutnya yang saya akan bahas tentunya apa, pokoknya subscribe video saya dan bunyikan lonceng. Jadi kalau saya posting video saya, jadi teman-teman semua udah tahu. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.